Nah, tugas yang pertama itu mengenai komponen abiotik dan komponen biotik yang menyusun suatu ekosistem. Sistem di danau. Yang kedua, kemudian gambar yang kedua, nah, gambar yang kedua ini juga mengenai ekosistem yang ada di padang rumput. Nah, yang mau saya tanyakan adalah populasi komponen biotik dan komponen abiotik apa saja yang terdapat pada gambar-gambar berikut ini. Nah, nanti cara pengerjaannya itu gampang. Hanya menuliskan apa saja komponen abiotik dan komponen abiotik dan komponen biotik pada gambar 1. Begitu juga dengan gambar 2, komponen biotik dan komponen abiotik apa saja yang ada di gambar 2. Nah, kemudian jawaban dituliskan di dalam ini, Microsoft Word. Kalau Microsoft Word berarti seperti template menulis surat seperti biasa. Lalu formatnya itu cukup dengan menuliskan nama, kemudian nomor urut. Nah, setelah dituliskan nomor 1, gambar 1, komponen abiotiknya adalah 1, 2, 3, komponen biotiknya adalah 1, 2, 3. Begitu juga dengan gambar 2, komponen abiotiknya adalah 1, 2, 3, komponen biotiknya adalah 1, 2, 3. Sampai di sini mengerti, Mbak? Oke. Nah, lalu setelah selesai dituliskan semua jawabannya, jawaban di email ke email saya, Florinta. Alamat emailnya ada di sini. Kemudian paling lambat itu tanggal 30 April 2015. Bulan ini berarti ya. Nah, itu tidak susah, hanya menyebutkan dan ini sudah ada materinya di dalam slide ini semuanya. Jadi tinggal dibaca, kemudian dipahami dan dituliskan jawabannya. Itu untuk tugas yang pertama. Nah, untuk tugas yang kedua, jawabannya juga untuk untuk mandiri modulnya itu nanti saya berikan di dalam bentuk slide. Jadi slide ini tetap akan saya posting di Facebook. Selain itu, untuk materi tambahan bisa juga melalui internet. Bisa mencari materinya melalui YouTube juga bisa. Jadi intinya untuk yang pelajaran mandiri, kita belajar sendiri. Nah, untuk yang tugas 2, saya lanjutkan ya Mbak ya. Untuk yang tugas 2, oke, untuk tugas 2 nanti kita lanjutkan lagi, kita kembali ke slide yang pertama dulu ya. Nah, ini tentang ruang lingkup biologi. Nah, semua penjelasan, semua jawaban untuk tugas yang 1 dan tugas yang kedua itu ada di bagian pertama slide kita hari ini. Nah, ruang lingkup biologi. Waalaikumsalam Mbak Nuri, nggak apa-apa. Nah, itu. Pertama kita mau tahu apa sih sebenarnya biologi? Nah, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari kehidupan. Jadi segala sesuatu tentang kehidupan dipelajari di dalam biologi. Sebenarnya biologi ini dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama adalah bio, yang kata kedua adalah logi. Nah, bio itu artinya hidup, logi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya logos.
artinya ilmu. Jadi secara singkat, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari kehidupan. Jadi segala sesuatu yang hidup, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, semuanya dipelajari di dalam biologi. Nah, sekarang kita mau tahu, kenapa kita perlu belajar biologi? Ada banyak sekali manfaat mempelajari biologi. Yang pertama, untuk mengetahui kehidupan di sekitar kita. Bagaimana tumbuhan itu, kenapa tumbuhan bisa bertambah tinggi, kenapa manusia bisa bertambah tua, kenapa kenapa terjadi berbagai macam fenomena di alam, semuanya bisa dipelajari melalui biologi. Nah, selain mengetahui kehidupan di sekitar kita, kita juga bisa mengkaji. Mengkaji berarti mempelajari lebih dalam dan melestarikan seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau melalui biologi kita tahu apa yang terjadi jika ekosistem itu dirusak, apa yang terjadi jika keseimbangan alam itu terganggu. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana apa akibat dari keseimbangan alam yang terganggu, kita bisa melestarikan lingkungan di sekitar kita. Selain itu, kita juga bisa membantu biologi. Dengan mempelajari biologi, kita juga bisa membuka wawasan akan kesadaran lingkungan. Lalu, ini juga membantu kita dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia, seperti bahan makanan, pakaian, peralatan, dan sebagainya. Selain daripada ini, kita juga bisa mencari manfaat-manfaat belajar biologi lainnya. Melalui biologi, kita juga bisa tahu bagaimana sih cara mendapatkan bibit unggul yang baik untuk, misalkan, kita mau mendapatkan bibit padi yang bulirnya itu besar, rasanya pulen, tetapi jangka waktu untuk menanam padi itu relatif singkat. Nah, itu kita bisa ambil, kita bisa pelajari dengan mempelajari biologi. Selanjutnya, kita mau tahu, di dalam biologi itu sendiri ada banyak sekali cabang-cabang biologi. Nah, ini hanya beberapa. Nah, tadi kan biologi terdiri dari dua penggalan kata. Yang pertama bio dan logi. Nah, kalau saya tanya, logi itu apa sih tadi artinya? Ada yang tahu apa arti logi? Nah, itu kalau ilmu kehidupan itu tadi biologi. Tadi kan saya sudah kasih tahu, biologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama bio artinya hidup, logi atau logos yang artinya adalah ilmu. Jadi biologi kan terdiri dari dua kata, ilmu dan kehidupan. Yang artinya kehidupan adalah bio dan yang artinya logos adalah ilmu. Jadi kalau logi itu artinya apa? Logi atau logos artinya apa? Iya, logi atau logos itu artinya adalah ilmu. Nah, jadi kalau misalkan zoologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kemudian mikologi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Begitu juga dengan morfologi, ilmu yang mempelajari bentuk luar tubuh manusia. Oke, sampai di sini mengerti ya? Untuk cabang-cabang biologi selanjutnya, ini masih hanya beberapa. Lalu untuk lebih jelasnya bisa dibaca nanti di slide-nya. Nah, ini dia. Apa saja tingkatan organisasi kehidupan? Nah, manusia itu dikatakan sebagai organisme. Tingkatan organisasi kehidupan itu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah molekul, sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ, organisme, sampai dengan tingkat yang lebih tinggi. Jadi, untuk jaringan, sel, dan molekul ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa, harus menggunakan alat bantu yang disebut sebagai mikroskop, karena bentuknya yang sangat amat kecil. Nah, di dalam ini bisa kita lihat di gambar seperti ini yang disebut dengan molekul.
Kemudian molekul-molekul ini akan membentuk sel. Lalu, sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama dan bentuk yang sama akan membentuk yang namanya jaringan. Kemudian jaringan tersebut akan juga membentuk bersatu lagi, kemudian bekerja sama sehingga membentuk satu bentuk yang lebih besar yang disebut dengan organ. Nah, kemudian organ akan bersatu lagi, organ-organ yang berbeda akan bersatu lagi dan membentuk sistem organ. Di dalam sebuah individu atau makhluk hidup terdapat beberapa sistem organ. Kemudian sistem organ itu akan membentuk satu organisme yang utuh yang disebut sebagai individu. Sudah? Nah, kalau misalkan tadi di sini organ, coba siapa yang bisa menyebutkan organ-organ, contoh dari organ yang ada di dalam tubuh manusia? Contoh organ yang ditunjukkan pada gambar ini adalah lambung. Selain lambung, organ apa saja yang ada di dalam tubuh manusia? Ya, jantung, hati, itu contoh benar. Paru-paru, jantung, lambung, ginjal, itu semua contoh dari organ. Nah, organ-organ tersebut kan memiliki fungsi yang berbeda. Nanti, organ-organ tersebut akan membentuk suatu sistem. Nah, sistem itu contohnya adalah sistem pencernaan. Misalkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu terdiri dari beberapa organ. Siapa yang bisa menyebutkan organ-organ apa sajakah yang membentuk sistem pencernaan? Ada yang tahu? Benar. Usus 12 jari termasuk organ yang membentuk sistem pencernaan. Usus. Benar. Iya, kita lanjutkan ya. Berarti sampai di sini sudah mengerti ya? Nah, ini kan tadi saya mengatakan bahwa yang mulai dari molekul sampai yang tertinggi, molekul merupakan penyusun terkecil, sementara tingkat yang paling besar adalah ekosistem. Tapi kalau misalkan ini dibalik, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil akan terjadi sebaliknya, yaitu mulai dari ekosistem, turun ke organisme, kemudian turun lagi ke sistem organ, kemudian turun lagi ke organ, kemudian turun lagi ke jaringan, kemudian turun lagi ke sel, sampai yang paling kecil ke molekul. Jadi kalau misalkan kita balik, itu molekul yang berada di paling ujung atau paling bawah. Mengerti ya Mbak ya? Oke. Kalau begitu kita lanjutkan lagi. Ya, nggak apa-apa Mbak. Nah, tadi saya di depan sudah menjelaskan sel itu adalah salah satu penyusun yang kecil dari semua makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh kita ini terdiri dari berjuta-juta sel. Karena sel itu bentuknya sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi kalaupun misalkan tangan kita ini teriris dan ada keluar darah, di dalam darah satu tetes darah pun itu terdapat beberapa sel. Nah, karena bentuk sel itu yang sangat kecil, sel itu juga nantinya yang akan membentuk sel darah. Nah, itu yang disebut dengan sel darah merah, sel darah putih, ataupun keping darah. Nah, setiap makhluk hidup pasti tersusun dari sel. Bukan hanya manusia yang tersusun dari sel, tapi juga hewan maupun tumbuhan. Sel ini bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, uniseluler, dan yang kedua adalah multiseluler. Nah, apa itu uniseluler? Uniseluler itu maksudnya makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel. Contohnya adalah bakteri dan amuba. Itulah kenapa bakteri dan amuba tidak bisa dilihat melalui mata telanjang atau mata biasa dan harus dilihat melalui mikroskop. Nah, yang kemudian ada dikenal dengan multiseluler. Apa itu multiseluler? Multiseluler kebalikan dari uniseluler. Multiseluler adalah makhluk hidup yang tersusun
Coba di reload sekali lagi, Mbak. Mungkin internetnya bermasalah. Saya lanjutkan dulu ya, Mbak ya. Nah, yang makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel itu disebut sebagai multiseluler. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi kalau dikatakan pun berang-berang itu termasuk dalam hewan. Nah, dengan begitu bisa disimpulkan bahwa multiseluler itu ada berang-berang juga termasuk dari multiseluler. Sudah, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang apa saja yang terdapat di dalam sel? Sebenarnya ada banyak sekali yang terdapat di dalam sel. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di internet. Ini saya hanya ambil beberapa saja yang penting. Yang pertama itu adalah, yang paling penting adalah nukleus. Nukleus punya nama lain, yaitu inti sel. Nah, nukleus inilah yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Sudah? Nah, di dalam nukleus ini terdapat yang namanya kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom ini adalah tempat di mana gen berada. Nah, gen ini merupakan pembawa sifat. Gen menyebabkan adanya kesamaan karakter antara anak dengan orang tuanya. Jadi misalkan, seorang ayah memiliki hidung yang mancung, maka gen akan membawa informasi sifat hidung mancung kepada anaknya. Jadi, kalau misalkan si ayahnya hidungnya mancung, anaknya kemungkinan besar akan hidungnya akan mancung. Contoh lainnya, jika si ibu memiliki rambut yang sifatnya hitam dan lurus, gen akan membawa sifat rambut hitam dan lurus kepada anaknya. Jadi kalau misalkan saya tanya, seorang anak memiliki mata besar dan alis yang lebat, maka si ayah memiliki sifat yang bagaimana? Iya, kemungkinan sama. Si ayah memiliki sifat mata besar dan alis yang lebat. Nah, ketika terjadi perkawinan antara si ayah dan si ibu, setiap individu biasanya memiliki sifat yang berbeda. Untuk pelajaran yang lebih lanjut itu nanti ada sifat yang dia lebih kuat dan ada sifat yang sifatnya itu lebih lemah. Jadi ketika bersatu, maka sifat yang lebih kuat itulah yang akan mendominasi atau menang. Jadi tidak heran jika misalkan si ayah berhidung mancung sementara si ibu berhidung yang kurang mancung. Jadi mungkin saja sifat si ibu yang kurang mancung lebih mendominasi daripada sifat si ayah yang hidungnya mancung. Jadi si anak itu karena sifat hidung yang kurang mancung itu lebih dominan, jadi si anak memiliki hidung yang kurang mancung. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh, ini contoh saya ambil dari sifat di buah ya. Jadi dikatakan kondisinya seperti ini. Jeruk memiliki buah yang besar, rasa yang manis, tetapi memiliki biji. Oke, sebuah jeruk memiliki bentuk yang besar, rasa yang manis, tetapi memiliki biji. Nah, kemudian disilangkan dengan sebuah jeruk yang memiliki sifat yang buah yang kecil, rasa yang manis, tetapi tidak memiliki biji. Oke.
kemudian disilangkan dan dikawinkan. Nah, sifat manis, sifat jeruk yang memiliki biji lebih dominan daripada sifat jeruk yang tidak memiliki biji. Nah, kemungkinan besar hasil dari persilangan tersebut akan menghasilkan jeruk yang bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar sekali, Mbak. Lebih dominan jeruk yang berbiji. Jadi kemungkinan besar jeruk yang dihasilkan itu memiliki sifat jeruk manis dan berbiji. Sampai di sini mengerti ya? Oke, kalau begitu saya lanjutkan lagi. Jadi gen ini merupakan pembawa sifat, dan gen tidak hanya terdapat pada manusia, tetapi juga terdapat pada hewan dan tumbuhan. Iya, benar Mbak Nuri. Jeruk yang memiliki lebih banyak biji itu yang turun kepada si anaknya. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Ini yang berwarna merah adalah gambar pada sel hewan, dan yang berwarna hijau adalah sel pada tumbuhan. Menurut Mbak, sel hewan dan sel tumbuhan sama atau tidak? Ada yang tahu sel hewan dan sel tumbuhan sama atau berbeda? Iya, berbeda. Jadi sel hewan dan sel tumbuhan berbeda. Nah, apa perbedaannya? Sebenarnya ada beberapa perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan, tetapi perbedaan yang saya ambil di sini adalah dalam hal plastida. Sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Nah, apa itu plastida? Plastida ini pada perkembangannya akan berubah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah kloroplas, kemudian kromoplas, dan leukoplas. Lalu apa itu kloroplas? Nah, kloroplas ini adalah organel yang mengandung klorofil. Dengan kata lain, di dalam kloroplas ini terdapat klorofil. Nah, apa itu klorofil? Klorofil itu adalah zat hijau daun. Nah, zat hijau daun inilah yang memberi warna hijau pada daun. Sudah? Nah, zat klorofil inilah yang memberi zat hijau pada daun dan sekaligus membedakan fungsi sel pada hewan dan tumbuhan. Kita tahu kan kalau hewan itu tidak bisa membuat makanannya sendiri, sementara tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Ya kan? Jadi dengan adanya plastida ini, tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Sementara sel hewan karena dia tidak membuat makanannya sendiri, jadi sel hewan tidak memiliki plastida. Sudah? Nah, klorofil ini berperan sangat penting dalam proses fotosintesis. Nah, apa itu proses fotosintesis? Ada yang tahu? Ada lagi jawaban yang lain? Apa itu proses fotosintesis? Oke,
Proses fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan di dalam yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, di mana proses pembuatan makanan itu berlangsung? Proses pembuatan makanan itu berlangsung di dalam daun, di daun. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyerap unsur-unsur hara yang berasal dari tanah, kemudian dengan bantuan sinar matahari sehingga menghasilkan yang namanya zat glukosa. Nah, semuanya itu proses pembuatannya terjadi di matahari, di daun, bukan di matahari ya. Nah, setelah selesai dimasak, jadi istilahnya daun itu sebagai dapurnya tumbuhan. Oke, mengerti? Jadi proses fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan. Nah, dengan bantuan sinar matahari. Oke, lalu saya lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah tahu tentang molekul. Molekul tidak saya jelaskan di sini karena molekul itu lebih kecil daripada sel. Jadi tadi yang saya sudah jelaskan itu adalah sel, masih sel ya. Nah, kemudian sekarang ini kita masuk ke jaringan. Apa itu jaringan? Nah, jaringan itu merupakan kumpulan dari banyak sel. Sel-sel tadi akan berkumpul menjadi satu dan membuat fungsi yang sama. Contoh dari jaringan, ada jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel. Kemudian, jaringan-jaringan tersebut akan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang berbeda tersebut akan bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Misalnya, organ jantung. Organ jantung itu terdiri dari jaringan otot, kemudian jaringan saraf, dan jaringan epitel. Jadi kalau misalkan nanti mbaknya misalnya mau masak ayam, ayamnya itu jangan langsung maksudnya jangan langsung digoreng atau apa gitu kan. Nanti bisa lihat di situ misalkan mbaknya lihat jantung ayam, kan di situ bisa dibedah sendiri. Jadi mbaknya bisa langsung bikin eksperimen sendiri gitu kan. Jaringan di organ jantung ayam misalkan, pembedahan organ jantung ayam. Kemudian dilihat di situ ada saraf-saraf kecilnya, kemudian di situ ada bentuk-bentuk ototnya, kemudian ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu adalah jaringan semacam selaput kecil yang menutupi organ jantung. Jadi kalau misalkan mbak misalnya mau masak atau apa gitu, bisa langsung dilihat, dipraktekin gitu kan. Oh, ini ternyata namanya jaringan. Oh, ini organnya ini seperti ini. Kemudian kalau misalnya ayamnya dibelah, kelihatan sistem pencernaan ayam. Jadi bisa langsung diperhatikan gitu. Jadi sekaligus mempelajari apa yang sudah, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Sampai di sini mengerti? Oke, nah saya lanjutkan lagi ya. Nah, tadi sudah ada sel, kemudian sudah ada tingkat jaringan, kemudian ada organ. Kita sekarang masuk ke yang lebih tinggi. Organ-organ tadi yang sudah kita sebutkan itu akan membentuk sistem organ. Sistem organ ini memiliki fungsi yang lebih besar. Misalkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari hati, pankreas, lambung, kantung empedu, saluran empedu, usus halus, usus 12 jari, dan lain-lain. Nah, semua organ yang berada di dalam sistem pencernaan ini punya fungsi-fungsinya masing-masing. Misalkan lambung. Lambung berfungsi untuk menghancurkan makanan. Ya kan? Lambung akan mengeluarkan yang namanya asam lambung. Asam lambung ini akan bekerja dalam proses penghancuran makanan. Sudah? Nah, selain dari sistem pencernaan, ada juga di dalam tubuh manusia juga terdapat sistem transportasi. Sistem transportasi ini berfungsi untuk mengedarkan seluruh sari-sari makanan di dalam tubuh. Kemudian sistem peredaran darah, lalu sistem pernapasan yang berfungsi pada saat pernapasan, lalu sistem rangka. Kalau dikatakan sistem rangka itu berarti sistem yang terbentuk dari tulang-tulang. Lalu ada sistem organ otot dan sistem organ saraf.
Oke. Nah, kemudian nah ini dia, ini contoh dari sistem pencernaan. Tadi yang saya sebutkan itu hanya masih beberapa. Misalkan yang pertama itu adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah, kemudian ada parotis, rongga mulut, amandel, lidah, dan sebagainya. Ini di sini saya sudah sebutkan, sudah saya tuliskan sumbernya. Jadi Mbak bisa lihat sendiri, di copy, kemudian di paste, kemudian dicari dan dipelajari. Kemudian dicari dan dipelajari apa sih dan bagaimana sih sistem pencernaan yang ada di tubuh manusia. Jadi kita tahu bagaimana cara merawat tubuh kita, memelihara kesehatan tubuh kita kalau kita sudah tahu kalau setiap fungsi dari organ itu sangat penting. Misalkan kalau misalnya mbaknya mau menjaga fungsi hati, tidak boleh tidur terlalu malam. Karena ketika waktu di atas jam 11 sampai dengan jam 2 itu biasanya terjadi proses detoksifikasi atau proses penetralisiran racun yang ada di hati. Oke? Nah, ini dia. Yang dikatakan sebagai organisme adalah individu yang lengkap dengan jaringan dan organ penyusunnya. Istilah individu atau organisme tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga hewan. Jadi yang dikatakan dengan individu ini adalah hanya satu manusia. Jadi saya adalah organisme, Mbak adalah organisme, kemudian kucing, seekor kucing adalah satu individu atau organisme. Lalu beberapa individu yang sama jenisnya akan membentuk sebuah populasi. Misalkan di padang rumput terdapat 10 ekor kambing yang sedang makan rumput. Maka dapat dikatakan bahwa di padang rumput tersebut terdapat populasi kambing. Kalau misalkan di dalam kelas, populasi apakah yang mungkin kelihatan di dalam kelas tersebut? Ada yang tahu? Populasi manusia, benar sekali Mbak. Kalau misalkan saya berikan kondisi yang lainnya di sebuah kebun binatang. Oke, di sebuah kebun binatang terdapat 1 ekor rusa, 10 ekor macan, kemudian 3 ekor orang utan, dan banyak pengunjung. Nah, populasi apa sajakah yang ada di dalam kebun binatang tersebut? Saya ulangi ya, 1 ekor rusa, kemudian 10 ekor, apa tadi? 10 ekor macan, 3 ekor orang utan, dan banyak pengunjung. Populasi apa sajakah yang terdapat di dalam kebun binatang tersebut? Populasi makhluk hidup masih bisa dilebih kecilkan lagi, Mbak. Ayo. Ingat, populasi itu sama jenis loh. Apa saja yang jenisnya sama? Masih lebih manusia benar, populasi manusia benar. Populasi binatangnya kan berbeda. Jadi apa saja yang sama? 1 ekor rusa, 10 ekor macan, kemudian 3 ekor orang utan. Jadi jenis populasinya itu ada 3. Saya kasih bantuan. 10 populasinya ada 3. Iya, jadi di dalam kebun binatang itu terdapat, tadi kan ada 3 saya bilang. Yang pertama adalah populasi manusia, kemudian populasi macan, dan populasi orang utan. Iya benar. Jadi angkanya, jumlahnya tidak kita sebutkan lagi, hanya disebutkan jenisnya. Jadi populasi manusia, populasi macan, dan populasi orang utan. Kenapa? Karena macan, orang utan, dan manusia sudah lebih dari 1. Jadi kalau jenisnya sama dan sudah lebih dari 1, itu kita sebut sebagai populasi. Sudah mengerti? Oke. Nah, ini nanti yang untuk populasi itu ada di tugas kita. Jadinya kalau misalkan belum mengerti, nanti boleh dibaca-baca lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke
Nah, ini contohnya. Kambing ini kita sebut sebagai individu karena jumlahnya hanya satu. Sementara kambing ini kita sebut sebagai populasi kambing karena jumlahnya sudah lebih dari satu. Artinya banyak kambing, populasi kambing. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke komunitas. Komunitas itu adalah gabungan dari beberapa organisme atau populasi berbeda yang berbagi lingkungan yang sama. Misalkan, di sebuah padang rumput terdapat kambing, kuda, sapi, dan kerbau. Maka dikatakan bahwa di padang rumput tersebut terdapat komunitas hewan pemakan rumput atau herbivora. Oke? Nah, ini dia tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tadi kita sudah tingkatan yang terendah itu adalah molekul, sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, kemudian organisme, lalu tingkatan yang lebih tinggi yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem atau biosfer. Oke? Ekosistem, apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah kumpulan populasi dan spesies yang berbeda. Jadi kalau tadi ekosistemnya di mana? Ekosistemnya di kebun binatang. Terdiri dari populasi apa? Populasi orang utan, kemudian populasi macan, dan populasi manusia. Oke? Nah, ekosistem itu merupakan kumpulan populasi dengan spesies atau jenis yang berbeda yang menempati wilayah yang sama dan saling berinteraksi dengan melibatkan faktor-faktor abiotik atau segala sesuatu yang tidak hidup. Di dalam ekosistem kita akan mengenal istilah komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, apa itu komponen abiotik? Apa itu komponen biotik? Komponen abiotik adalah makhluk hidup, misalkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak hidup, yang tidak bergerak, tidak bernafas, tidak tumbuh, dan tidak memiliki sifat-sifat makhluk hidup. Contohnya air, tanah, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Ya, nggak apa-apa Mbak. Nanti ada kok materinya. Oke? Yang mana kok abiotik semua Mbak? Maaf, itu salah ketik. Itu salah ketik Mbak. Komponen biotik itu misalkan makhluk hidup. Jadi A itu artinya tidak. Misalkan agama, tidak kacau. A itu artinya tidak. Berarti bio tadi artinya hidup kan? A itu berarti abiotik berarti tidak hidup. Ini yang nomor 2 dari bawah ini salah ya. Komponen biotik bukan abiotik. Ini nanti saya perbaiki. Oke, Mbak? Terima kasih sudah diingatkan ya, Mbak. Oke. Nah, ini dia contohnya. Ini saya kasih contoh di ekosistem danau ya. Nah, kita bisa lihat di ekosistem danau ini ada berbagai macam makhluk hidup. Nah, tadi di ekosistem kita mengenal ada 2 jenis komponen. Komponen apa saja itu? Ada yang tahu? Ya benar, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen yang disebut sebagai komponen biotik, komponen yang hidup apa? Ya, yang hidup biotik dan yang tidak hidup adalah abiotik. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak komponen abiotik. Yang contohnya apa? Air, kemudian pasir di dalam air di dalam danau, kemudian batu di dalam danau, kemudian udara, tanah, sinar matahari, itu adalah contoh dari komponen abiotik yang ada di danau. Sementara komponen biotiknya itu bermacam-macam.
Ada kura-kura, ada katak hijau, ada keong danau, ada kumbang penyelam, ada ikan kuning, cacing darah, ikan pike, kemudian bebek sayap biru. Itu semua contoh dari komponen biotiknya. Nah, jadi semuanya ini akan berinteraksi. Kalau dikatakan berinteraksi, berarti mereka saling melakukan hubungan. Misalkan bebek memakan cacing. Sudah? Kemudian ikan kecil akan memakan ikan besar. Katak akan memakan misalkan serangga. Nah, jadi mereka ini akan terus melakukan interaksi, makan dan dimakan. Itu yang disebut sebagai rantai makanan nantinya. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini tadi tugas. Oh, materinya sudah habis. Sekarang saya mau menjelaskan tugasnya ya. Nah, di sini langsung saya kasihkan tugas yang pertama dan tugas kedua. Nah, ini saya kasihkan langsung tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Saya ulangi tugas yang pertama ya. Nah, tadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang materi ruang lingkup biologi. Tugas yang pertama ini gampang. Kita sudah belajar tentang ekosistem, tentang abiotik dan komponen tentang abiotik dan biotik. Jadi di sini saya akan kasihkan dua gambar. Nah, masing-masing gambar itu akan terlihat beberapa komponen biotik dan abiotiknya. Jadi yang saya tugaskan adalah coba sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik dari setiap gambar. Oke? Nanti dituliskan di dalam bentuk Word. Diketikkan di dalam bentuk Word. Itu tadi gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Nah, cara mengerjakan untuk yang gambar yang pertama. Jangan lupa nama, kemudian nomor urut, lalu dituliskan di situ gambar yang pertama. Komponen biotiknya adalah 1, 2, 3. Komponen abiotiknya adalah 1, 2, 3. Gambar yang kedua, komponen abiotiknya adalah 1, 2, 3. Komponen abiotiknya adalah 1, 2, 3. Mengerti untuk tugas yang pertama, Mbak? Oke. Nah, nggak susah ya? Nggak susah ya, hanya 2 ya. Lalu, yang perlu diingat, setelah dituliskan di dalam Word, jangan lupa dikirimkan ke email saya, dan di paling lambat itu tanggal 30 April ya. Nah, itu untuk yang tugas yang pertama. Tugas yang kedua, oke. Nah, tugas yang kedua ini juga gampang. Saya akan berikan 10 soal berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadinya. Nah, nanti ini Mbaknya silakan menjawab pertanyaan pada Google Docs. Nanti saya akan tetap berikan link. Nanti di grup Facebook nanti saya akan tetap postingkan lagi grup linknya. Tapi kalau misalkan pun nanti grupnya postingan saya itu terlalu ke bawah dan tidak bisa dilihat lagi, Mbak cukup cukup copy ini, kemudian diletakkan di address alamat websitenya itu, kemudian dicari. Oke, nanti di situ ada 10 soal. Kalau misalkan ada soal yang penjelasannya tidak ada di situ, Mbak bisa minta cari bantuannya melalui Google. Sudah mengerti, Mbak? Ada yang kurang jelas tentang yang tugas ini? Tugas 1 atau tugas 2? Oke. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang mana gambarnya yang nggak jelas, Mbak? Oke, nanti ini slide-nya nanti akan saya posting di Facebook.
Kemudian nanti untuk penjelasan lengkapnya, kalau misalkan nanti ada misalkan yang tidak jelas dengan tugasnya, atau misalnya masih mau ditanyakan lagi tentang materi hari ini, untuk tugas 2 nanti mbaknya bisa ini kan pertanyaannya sudah saya bikin di situ, jadi tinggal isi aja di situ. Nanti jawabannya tidak usah di email lagi karena langsung masuk ke email saya. Oke, nggak apa-apa mbak, nanti bisa dilihat lagi kok. Kalau misalkan ada materi yang kurang jelas atau mau ditanyakan lebih lanjut dan kurang mengerti, mbak bisa langsung kirim pesan kepada saya. Jadi kalau misalkan saya bisa baca dan bisa menjawab, saya pasti baca. Iya, nanti tinggal klik saja linknya, kemudian isi saja. Isi aja untuk yang tugas 2 ya mbak ya, tapi kalau untuk yang tugas 1 itu tinggal diketik saja di Word. Oke mbak? Oke, sudah mengerti ya? Untuk Mbak Siti ada yang mau ditanyakan Mbak mengenai tugas 1 dan tugas 2-nya? Gambar untuk yang tugas 1 gambarnya ini tidak usah lagi di copy di tugasnya. Jadi hanya misalkan seperti ini ya. Misalkan gambar 1. Aduh, susah banget. Maaf ya mbak, tulisannya jelek. Misalkan gambar 1, komponen biotiknya, komponen biotik. Jadi apa maksudnya mbak? Ah, nomor urut mbak. Kalau misalkan belum tahu nomor urutnya ya sudah, namanya juga tidak apa-apa. Gambarnya nanti, kalau gambarnya ini kan karena di dalam link itu tidak ada. Bisa. Kalau misalkan mbaknya mau tahu gambarnya, itu bisa ketik aja di Google dicari aja di situ. Misalkan gambar yang mana ya? Gambar yang mana? Gambar yang tugas yang 1. Ini, gambar yang tugas 1 atau gambar yang tugas 2.